Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bagas Roswardi Nugroho, mahasiswa dari Universitas Pancasakti Bekasi, jurusan Sistem Informasi. Nah, di sini saya akan sedikit mempresentasikan bab tentang muamalah untuk menyelesaikan tugas ujian akhir semester mata kuliah Pendidikan Agama Islam 1 dengan dosen pengampu Bapak Son Haji SAGM. Langsung aja. Kaidah fikih muamalah adalah al-aslu fi muamalati al-ibahah hatta yadulu ad-dalilu ala tahrimiha, yang artinya hukum asal dalam urusan muamalah adalah boleh kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Landasan kerjasama di bidang ekonomi. Yang pertama, berlaku ikhlas dalam semua usaha, semua muamalah yang dilakukan. Kedua, menghindari usaha, sikap, cara, dan pengolahan yang diharamkan serta bernilai syubhat. Yang ketiga, amanah dan jujur dalam setiap gerak-gerik usaha. Keempat, menghindari ikhtiar, yaitu menahan atau menimbun barang dari peredaran dengan maksud supaya harganya melambung. Perekonomian agama di dalam Islam. Nah, itu dibagi tiga. Yang pertama ada jual beli, yang kedua ada riba, dan yang terakhir ada sirka. Pertama kita bahas dulu yang jual beli. Nah, pengertian jual beli menurut bahasa artinya memberikan sesuatu dengan imbalan sesuatu atau menukar barang dengan yang lain. Sedangkan menurut istilah adalah menukarkan sesuatu barang untuk dimiliki sebagai hak yang dilakukan oleh dua pihak dengan cara tertentu, disertai akad atas dasar suka sama suka. Hukum jual beli mubah arti atau boleh dari hukum asal. Kedua, sunnah, yaitu jual beli kepada seorang yang sangat membutuhkannya. Ketiga, wajib, yaitu jual beli sesuatu untuk mempertahankan hidup. Dan yang terakhir, haram, yaitu jual beli yang tidak memenuhi syarat dan rukun jual beli. Lalu ada rukun jual beli, yaitu yang pertama adanya penjual dan adanya pembeli. Selanjutnya ada barang yang dijual belikan, ada alat untuk menukar dalam jual tersebut. Yang terakhir ada akad jual beli, yaitu ijab dan qabul dari penjual dan pembeli. Syarat jual beli. Syarat sah bagi orang yang menjual dan pembeli, yang pertama ada balik, berakal sehat, dan atas kemauan sendiri. Selanjutnya syarat-syarat sahnya barang yang dijual belikan. Yang pertama, barang yang dijual belikan itu suci. Kedua, mempunyai manfaat atau berguna. Barang yang dijual belikan milik sendiri atau diberi kuasa orang lain. Selanjutnya, barang yang dijual belikan jelas atau ada. Yang terakhir, diketahui kadar, jenis dan sifatnya oleh penjual maupun pembeli serta harganya. Selanjutnya, bentuk jual beli sah tetapi terlarang dalam agama Islam, yaitu ada menyakiti hati perasaan orang yang membeli, menaikkan harga yang sangat tinggi dari harga umum di pasar, menjual belikan barang yang masih dalam masa tawar oleh orang lain yang belum putus, membeli barang untuk ditimbun agar langka di pasar sehingga akan menaikkan harga, jual beli untuk dipergunakan hal-hal yang bertentangan dengan agama seperti maksiat, dan yang terakhir jual beli sesuatu dengan tujuan untuk menipu. Jual beli yang tidak sah dan haram dalam agama Islam. Yang pertama ada jual beli sperma binatang atau mengawinkan binatang dengan membayar. Kedua, jual beli barang yang belum ada di tangan. Ketiga, jual beli barang dengan sistem ijon. Keempat, jual beli barang dengan barang yang belum jelas hasilnya. Terakhir, jual beli barang najis, misalnya babi atau celeng dan sebagainya. Khiyar artinya boleh memilih antara dua, meneruskan akad jual beli atau diurungkan. Nah, yang artinya tidak dijual. Khiyar itu ada 3 macam, yaitu yang pertama ada khiyar majelis,
yang artinya si pembeli dan penjual boleh memilih antara dua perkara tadi selama keduanya masih di tempat jual beli. Kedua ada khiar syarat, yang artinya khiar itu dijadikan syarat suatu akad oleh keduanya atau boleh seseorang. Khiar syarat boleh dilakukan dalam segala macam jual beli terkecuali barang yang wajib diterima di tempat jual. Dan yang terakhir khiar aib, yang artinya si pembeli boleh mengembalikan barang yang dibelinya apabila terdapat barang yang dibeli cacat karena si pembeli tidak tahu. Oke, selanjutnya kita bahas riba. Riba artinya adalah penetapan bunga atau melebihkan jumlah pinjamannya saat pengembalian berdasarkan persentase tertentu dari jumlah pinjaman pokok yang dibebankan kepada peminjam. Macam-macam riba, yang pertama dari riba fadl, yang artinya tambahan yang disyaratkan dalam tukar-menukar barang yang sejenis. Jual beli ini disebut juga sebagai barter tanpa adanya imbalan untuk tambahan tersebut. Kedua ada riba aliyat, adalah riba dalam jual beli atau yang terjadi dalam penukaran. Penukaran tersebut terjadi tanpa adanya kelebihan, namun salah satu pihak yang terlibat meninggalkan akad sebelum terjadi penyerahan barang atau harga. Ketiga ada riba qard, yang artinya riba dalam utang piutang, yaitu dengan mengambil manfaat atau tingkat kelebihan tertentu yang disyaratkan kepada penerima utang atau muqtarid. Keempat ada riba jahiliyah. Riba ini merupakan penambahan utang lebih dari pihak dari nilai pokok dalam hutang piutang karena menerima tidak mampu membayar utangnya secara tepat waktu. Kelima ada riba nasi'ah, adalah tambahan yang disebutkan dalam sebuah perjanjian pertukaran barang atau muqadiyah atau barter sebagai imbalan atas dipenuhinya suatu pembayaran. Riba ini jelas hukumnya sangat jelas. Selanjutnya dalil-dalil larangan riba ada terkandung di Al-Quran surat Ar-Rum ayat 39, terkandung di Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 278 sampai 280. Selanjutnya ada Al-Quran surat Al-Imran ayat 130. Keempat ada Al-Quran surat An-Nisa ayat 160 sampai 161. Dan yang terakhir surat Al-Baqarah ayat 276. Hikmah yang diharamkan riba dalam Islam, yang pertama melindungi harta orang muslim agar tidak termakan dengan batil. Kedua, memotivasi orang muslim untuk menginvestasikan hartanya pada usaha-usaha yang bersih dari penipuan, jauh dari apa saja yang menimbulkan kesulitan dan kemarahan di antara kaum muslimin, misalnya bercocok tanam, industri, bisnis yang besar, bisnis yang benar, dan lainnya. Ketiga, menutup seluruh pintu bagi orang muslim yang membawa kepada memusuhi dan memisahkan saudaranya, serta membuat benci dan marah kepada saudaranya. Keempat, menjauhkan orang muslim dari sesuatu yang menyebabkan kebinasaannya, karena pemakan riba adalah yang zalim dan akibat kezalimannya adalah kesusahan. Kelima, membuka pintu-pintu kebaikan di depan orang muslim agar ia mencari bekal untuk akhiratnya, misalkan memberi pinjaman kepada saudara seagamanya tanpa meminta uang tambahan atas hutangnya, memberi tempo waktu kepada peminjam hingga bisa membayar hutangnya, memberi kemudahan kepadanya dan menyayanginya karena ingin mendapatkan keridhaan Allah Ta'ala. Selanjutnya ada syirka. Syirka adalah persekutuan usaha untuk mengambil hak atau beroperasi. Kemudian dari segi bahasa, syirka adalah penggabungan atau ikhtiliyah dari dua harta atau lebih menjadi satu. Sedangkan kalau menurut istilah syar'i, syirka adalah hak kepemilikan terhadap sesuatu yang dimiliki dua orang atau lebih sesuai presentasi tertentu, yaitu kerjasama dalam usaha atau sekedar kepemilikan suatu benda. Macam-macam syirka, yaitu ada syirka inan. Yang pertama adalah syirka antara dua pihak atau lebih yang masing-masing memberi kontribusi dan modal. Syirka ini hukumnya boleh berdasarkan dalil sunnah dan ijma sahabat. Yang kedua ada syirka abdan, adalah syirka antara dua pihak atau lebih yang masing-masing hanya memberikan kontribusi kerja tanpa kontribusi modal.
Ketiga ada sirka wujuh yang artinya kerjasama karena didasarkan pada kedudukan, ketokohan atau keahlian seseorang di tengah masyarakat. Keempat ada sirkah mufawadah, adalah sirkah antara dua pihak atau lebih yang menggabungkan semua jenis sirkah di atas. Roh muah dalam pengertian ini boleh dipraktikkan. Kelima ada mudarodah. Mudarobah adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak. Pihak yang pertama menyediakan semua modal atau sahibul mal, dan pihak lainnya menjadi pengelola atau pengusaha atau mudaroi. Keuntungan usaha secara mudarobah dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak. Keenam ada musakoh, adalah kerjasama antara pemilik kebun dan petani. Pemilik kebun menyerahkan kepada petani agar dipelihara dan hasil panennya nanti akan dibagi dua menurut presentase yang ditentukan pada waktu akad. Dan yang terakhir ada muzaroah, adalah kerjasama dalam bidang pertanian antara pemilik lahan dan petani penggarap. Dalam kerjasama ini benih tanaman berasal dari petani, sementara mukarobah ialah kerjasama dalam bidang pertanian antara pemilik lahan dan petani penggarap. Dalam kerjasama ini benih tanamnya berasal dari pemilik lahan. Sekian presentasi saya mengenai bab muamalah, semoga bermanfaat. Mohon maaf bila ada salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.